Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa nikmat Allah yang diberikan untuk kita. Yang kedua adalah sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di kesempatan kali ini izinkan saya Husein Abdurrahim untuk menyampaikan materi pidato berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua ibarat malaikat yang Allah turunkan ke bumi untuk membersamai kita tanpa pamrih dan penuh kasih sayang. Orang tua rela berkorban dan berjuang untuk kita. Itulah orang tua. Namun, apakah kalian sudah berbakti kepada orang tua kalian sendiri? Izinkan saya Husein Abdurrahim untuk menyampaikan sepenggal kisah tentang kemuliaan berbakti kepada kedua orang tua. Inilah kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan pemuda miskin yang menderita penyakit kulit. Ia tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan sangat tua. Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada ibunya. Ia berusaha menuruti semua keinginan ibunya. Suatu hari, ibunya ingin menunaikan ibadah haji sebelum ia wafat. Sebagai anak yang berbakti, Uwais Al-Qarni memikirkan segala cara yang bisa ia lakukan agar ia bisa mengantarkan ibunya haji. Akhirnya terlintas sebuah cara. Ia membeli anak sapi. Ia membuat kandang di atas bukit. Setiap hari ia menggendong anak sapi tersebut naik turun bukit. Anak sapi tersebut semakin membesar dan semakin berat. Orang lain mencemooh dan menghina tingkah Uwais Al-Qarni. Apakah sudah gila si Uwais Al-Qarni? Ia menjunjung sapi dari atas bukit sampai bawah bukit berkali-kali. Untuk apa? Namun Uwais Al-Qarni sama sekali tidak menghiraukan hinaan tersebut. Ia lebih memilih untuk terus tabah kepada Allah dan agar rencananya berhasil untuk mengantarkan ibunya haji ke Mekah. Hingga tiba saatnya, saat untuk menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni yang sudah terlatih fisiknya, ia pun menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dengan perjalanan berhari-hari. Saat setibanya di Mekah, Uwais Al-Qarni pun sangat senang. Ia sangat senang karena berhasil menunaikan keinginan dari ibunya. Ia pun kembali ke Yaman bersama ibunya. Uwais Al-Qarni pun meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan, namun hanya sebentar. Uwais Al-Qarni pun berangkat ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qadarullah, ternyata Rasulullah sedang melakukan perang dan belum selesai perangnya. Mengingat pesan dari ibunya, ia lebih memilih menitipkan pesan kepada Rasulullah melewati Aisyah, istri Rasulullah. Ia pun pulang dengan perasaan kecewa karena belum berhasil bertemu Rasulullah. Setelah perang, Rasulullah pun kembali ke rumah dan bertemu Aisyah. Aisyah pun menceritakan tentang peristiwa seorang pemuda yang mencarinya.
Lalu Rasulullah langsung bersabda, ia adalah Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat terkenal di langit dan sangat dicintai oleh Allah karena sangat berbakti kepada ibunya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah Uwais Al-Qarni, si anak yang berbakti, yang memperjuangkan segala cara dengan segala keterbatasannya untuk menunaikan keinginan ibunya, yakni menunaikan haji. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua dengan cara tidak pernah membuat orang tua marah. Dalil mengatakan Allah marah ketika orang tua marah. Allah tersenyum ketika orang tua tersenyum. Yang kedua adalah berbicara sopan kepada kedua orang tua. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan sekali-sekali membentak orang tuamu, karena sesungguhnya orang tuamu lah yang mengajarimu cara berbicara. Yang ketiga adalah luangkan waktu sebanyak mungkin untuk orang tua, karena kita tidak akan pernah tahu kapan orang tua akan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Manfaatkanlah waktu dengan orang tua sebaik mungkin untuk mendapatkan ridhonya dan ridho Allah, karena itu merupakan jalan kesuksesan bagi kita semua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada orang tuanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.